Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada subuh hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim. Di antaranya melaksanakan atau mendirikan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan sirah nabawiyah. Tema kita kali ini masih pada Ghazwatul Badar atau perang Badar Al-Kubra. Ya, dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita sudah memasuki bagian yang keempat. Ya, dan insyaallah akan sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar ini, karena ini adalah merupakan perang yang sangat luar biasa sekali dalam Islam, perang penentu. Kalau dalam Al-Quran Allah bahasakan dengan Yaumal Furqan, ya, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yang membedakan antara kesyirikan dan tauhid, yang membedakan antara kaum muslimin dengan kufar, ya, kaum muslimin dengan kaum musyrikin, ya, yang membedakan antara kesyirikan dan tauhid. Ya, jadi Allah bahasakan dengan Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, di hari bertemunya dua pasukan, Yaumul Furqan, hari pembeda. Ini adalah merupakan perang penentu, ya, perang yang sangat luar biasa sekali dalam Islam. Makanya kita saksikan dan kita sudah pernah pelajari sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang pernah ikut dalam perang Badar ini mendapatkan kedudukan tersendiri dalam Islam. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kepada veteran Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian kehendaki. Ya, inni qad ghafartu lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku telah
aku telah mengampuni kalian. Ya, jadi Masya Allah, mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Kemudian dalam perang Badar ini kita sudah tahu bahwa belum ada orang-orang munafik ya di perang Badar ini. Ya, jadi semua yang ikut itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti nanti pada perang Uhud ya, pasca perang Badar ini. Itu sudah mulai disusupi oleh orang-orang munafik dan insya Allah nanti akan kita pelajari. Taib. Kemudian kita lanjutkan ya bahwa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau memasuki Badar ya, Badar itu adalah tempat kancah pertempuran. Jadi sebuah lembah yang mana di situ terjadi pertempuran antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kaum muslimin dengan orang-orang kufar ya, orang-orang kafir Quraisy yang berasal dari Mekah ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan wa hunaka qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi bi amaliyatil iktishaf. Ya, jadi setelah beliau mampir di suatu tempat ya yang sudah hendak memasuki kancah Badar tersebut, peperangan Badar nantinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan patroli sendiri. Ya, beliau melakukan patroli. Jadi sebelumnya beliau di sore harinya beliau sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah SAW itu melakukan patroli terlebih dahulu. Jadi biasa untuk mengecek kondisi lapangan gitu kan, untuk mengecek kondisi musuh, bagaimana kekuatan musuh, berapa jumlah musuh dan lain sebagainya. Ini strategi perang. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul. Ya, beliau adalah seorang nabi dan rasul, akan tetapi beliau itu tidak tidak pasrah, dalam artian tidak ada ikhtiarnya. Udahlah, nanti Allah bantu kita, enggak. Jadi beliau melakukan al-iktishaf al-amali, istilahnya al-iktishaf al-amaliyah al-iktishaf. Ya, al-amaliyah al-iktishafiyah. Jadi beliau melakukan patroli sendiri, ya, mengecek kondisi lapangan, mengecek pasukan musuh dan lain sebagainya, ya. Ma'a rafiqihi, bersama dengan sahabatnya fil ghari Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau melakukan patroli ini, mengecek kondisi lapangan ini bersama dengan sahabatnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau berdua, ya. Taib. Kemudian huma yatajawwalani haula muaskari Makkah. Jadi keduanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu berkeliling ya di sekitar kampnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, maksudnya enggak dekat, tapi mengelilingi itu dalam dalam jarak yang jauh gitu kan, seperti itu. Idhuma bi syaikhin minal Arab. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliling berpatroli dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bertemu dengan seorang tua dari Arab. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang orang tua dari Arab. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua tersebut. Jadi si orang tua ini tidak mengetahui kalau yang ada di hadapannya ini orang Arab, ya, orang tua dari Arab. Jadi orang tua ini tidak tahu kalau yang ada di hadapannya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua tersebut. Ya, beliau bertanya kepada orang Arab ini. Beliau mengatakan, ya, sa'ala anil jaishaini. Ya, ziyadatan fit takattum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua orang tua ini tentang kondisi, ya, atau keadaan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan beliau juga menanyakan tentaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya, ya. Jadi litakattum gitu kan, untuk menghindari kecurigaan, ya. Jadi Rasulullah enggak bertanya bahwa enggak cuma menanyakan kondisinya orang-orang kafir Quraisy saja, enggak, tapi beliau menanyakan, ya, Nabi Muhammad, beliau sendiri tanyakan dirinya dan sahabatnya juga orang-orang Quraisy. Jadi keduanya ditanyakan. Jadi untuk menghindarkan kecurigaan. Ini kan dalam perang seperti ini, ya. Jadi sebisa mungkin itu menutup identitas diri. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua tersebut. Akan tetapi orang tua ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ukhbirakuma hatta tukhbirani mimman antuma. Kata si orang tua ini,
saya tidak akan memberikan informasi kepada kalian berdua tentang kondisi kedua pasukan ini, pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beserta dengan pasukannya Abu Jahal dengan pasukannya. Saya tidak akan memberikan informasi kepada kalian berdua sampai kalian berdua memberitahukan kepada saya, kamu berdua ini dari mana? Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tua ini, ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akhbartana akhbarnaka. Ya, jadi gini, oke. Kalau misalnya engkau, ya, Anda memberitahukan kepada kami kondisi kedua pasukan ini, insya Allah kami akan memberitahukan kepada Anda siapa kami berdua, dari mana kami berdua. Ya, qala, maka orang tua tersebut berkata, "Na'am." Oke, kalau begitu. Ya, qala Syekh, maka si orang tua ini berkata, "Fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kadza wa kadza." Ya. Oke, saya mendengarkan kabar bahwa Muhammad dan pasukannya, jadi dia nggak tahu kalau yang di depannya ini adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang tua ini mengatakan, balaganil khabar. Jadi telah sampai kepadaku kabar, ya, bahwasanya pasukan keduanya itu Muhammad dan pasukannya itu keluar dari Madinah pada hari sekian dan hari sekian, ya, atau hari ini dan hari itu gitu. Jadi dia menyebutkan harinya. Ya, kemudian ada yang ini aja nggak, ini kurang ini kayaknya. Kalau nggak yang ini aja. Sip. Taib. Ya, jadi kata si orang tua ini, ya, fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kadza wa kadza. Jadi saya mendengarkan kabar bahwa Muhammad dan sahabatnya itu keluar pada hari ini dan hari ini gitu kan, seperti itu. Kemudian dia sebutkan harinya, ya. Lil makanil ladzi, ya, lil washabahu kharaja yauma kadza wa kadza. Fa in kana sadaqal ladzi akhbarani fahum al-yauma bimakani kadza wa kadza. Kalau memang betul, ya, seperti kabar yang saya dengarkan itu, bahwa Nabi Muhammad itu keluar pada hari ini dan hari itu misalnya, maka pada hari ini dia sudah berada di posisi ini dan itu. Dan persis dia sebutkan di mana posisinya pasukannya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang tua ini nggak melihat di mana pasukannya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengadakan patroli keliling. Ya, jadi orang tua ini melihat cuma mereka berdua. Jadi dia nggak tahu, dia nggak melihat langsung pasukannya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia sebutkan bahwa kalau memang benar kabar yang saya dengarkan bahwa keluar pada hari ini dan hari ini misalnya, maka posisinya Muhammad dan sahabatnya hari ini ada di sini gitu loh. Dan persis seperti yang disebutkan oleh orang tua tersebut. Ya. Jadi Masya Allah, ya, jadi itulah orang-orang pada masa itu. Jadi mereka itu jago gitu loh, ya, jago menebak, ya, ketika orang keluar misalnya pada hari ini, mereka akan menentukan kebiasaan bahwa pasti sampainya hari sekian dan hari sekian, ya. Seperti di Mekah, orang-orang Quraisy itu mereka mempunyai ahli dalam melacak jejak. Ya, makanya kan kita lihat kan dalam kisahnya ketika Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah, beliau kan ke Gua Thur terlebih dahulu bersama dengan Abu Bakar. Ya, ketika beliau berangkat pada malam harinya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika berangkat ke Gua Thur, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan tugas kepada salah seorang budaknya, yaitu Fukhairah, untuk menggembalakan kambing sepeninggal mereka. Jadi kambing-kambing tersebut itu menutupi jejak keduanya. Karena orang-orang kafir Quraisy di antara mereka ada yang jago melacak jejak. Dengan melihat jejak dia tahu, oh ini arahnya kemana, sampainya di mana dan seterusnya. Ya, walaupun akhirnya mereka tahu juga gitu kan. Tahu juga, makanya kan mereka sampai di Gua Thur juga kan. Akhirnya sampai di atas gua, sampai Abu Bakar melihat kaki mereka. Ya, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya, andai mereka melihat ke kaki-kaki mereka, nadharu ila aqdamihim, ya, maka mereka pasti akan melihat kita. Ya, itu sampai seperti itu. Nah,
ini si orang tua Arab ini dia tahu kalau memang betul kabar yang saya dengar ya bahwa mereka keluar hari apa gitu ya disebutkan harinya, maka mereka sudah sampai di tempat ini dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh orang tersebut ya. Kemudian dia mengatakan ya bahwa balagani ya telah sampai juga kabar kepada saya anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza. Ini orang-orang Quraisy ya, Abu Jahal dan pasukannya ini keluar pada hari ini dan hari ini gitu kan, dia sebutkan harinya. Fa in kana sadaqal ladzi akhbarani fahum al-yauma bimakani kadza wa kadza. Kalau memang betul ya yang disampaikan itu betul, maka Abu Jahal dan tentaranya orang-orang Quraisy itu sudah sampai di tempat ini dan betul ya seperti yang dibilang oleh orang tua tersebut ya. Walamma faraga min khabarihi, dan tatkala orang tua ini sudah memberitahukan ya kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar tentang kondisi kedua pasukan ini, pasukan beliau sendiri SAW dengan orang-orang Quraisy, maka si orang tua ini bertanya ya, jadi dia nagih janjinya, min aina antuma, nah sekarang kalian berdua ini dari mana gitu ya. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, nahnu minma, ya kami dari air ya. Bohong nggak Rasulullah SAW? Ya enggak, beliau sallallahu alaihi wasallam itu masya Allah, lihat Rasulullah SAW dalam kondisi perang ya, dalam kondisi perang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbohong ya. Rasulullah mengatakan nahnu minma, ditanya kalian berdua dari mana, kata Rasulullah nahnu minma, kami dari air. Paham nggak maksudnya? Kami makhluk yang tercipta terbuat dari air, karena kita kan diciptakan dari apa? Min ma'in, dari air yang hina, yaitu air mani. Kita ini dari air. Jadi Rasulullah mengatakan kami ini dari air. Maksudnya Rasulullah kami diciptakan dari air. Jadi bukan dari tempat, tapi kami diciptakan dari air. Ya, taib. Kemudian orang tua ini bergumam. Kemudian dia mengatakan min ma, air apa gitu? Ya. Amin ma'il Iraq. Jadi Rasulullah langsung pergi setelah itu dengan Abu Bakar. Terus orang tua ini air apa ya gitu. Terus orang tua ini ingat karena dia tahu tempat. Kemudian dia mengatakan, amin ma'i Irak, apakah dari ma yang ada di Irak gitu. Sampai dia sebutkan Irak gitu, seperti itu. Rasulullah tidak menyaut karena beliau sudah pergi. Nah, ini dalam syariat kita disebut sebagai tauriyah. Ya. Antum pernah dengar tauriyah? Ya. Tauriyah itu adalah solusi agar dalam kondisi darurat agar supaya kita tidak berbohong. Ya, jadi tauriyah itu adalah kita menjelaskan sesuatu kepada orang, benar kita, akan tetapi orang memahaminya tuh berbeda. Ya, sesuai dengan yang kita maksudkan. Itu namanya tauriyah. Ini solusi agar supaya kita tidak bohong. Misalnya begini. Ya, contoh misalnya. Ada orang yang mau datang ke rumah kita, dia telepon. Ya, kita tahu nih orang ini kalau ngobrol bisa 4 jam nih nggak habis-habis. Ya, dari A sampai Z diomongin semuanya. Ya. Dari masalah kuliner sampai penguasa diomongin semuanya. Wah, repot ini kalau datang ke rumah. Akhirnya apa? Kita nggak mau bohong gitu loh. Kan dia nanya, antum di rumah nggak? Kita nggak mau bohong sama dia. Kalau kita bilang saya di luar rumah, kita bohong kan? Dosa kan? Seperti itu. Akhirnya kita keluar ke halaman, kita keluar ke teras. Ya, kemudian dia nanya, antum di mana? Ana lagi di luar rumah, afwan ya. Benar, kita di luar rumah. Tapi dia memahami apa? Dia memahaminya maksudnya mungkin lagi di sana di GDC atau di mana kan, seperti itu. Itu namanya tauriyah. Ya, jadi ini solusi agar supaya kita tidak berbohong, ya. Tapi jangan juga tiap hari kita lakukan itu tauriyah gitu. Ya, jadi setiap saat omongan kita itu tauriyah. Seperti misalnya salah seorang tabi'in, ya rahimahullah taala, namanya Hammad. Ya, Hammad ini ada orang yang mau datang bertamu kepada beliau. Dia lagi tidak mau menerima tamu. Ya, caranya untuk menolak, maka beliau menunjuk giginya. Kemudian beliau mengatakan darsi. Ya, maksudnya gigiku. Ya, ini orang menyangka bahwa beliau sakit gigi. Padahal beliau nggak bermaksud sakit gigi, beliau cuma nunjuk ini loh gigiku gitu loh. Benar nggak? Jadi darsi. Tapi orang menyangka apa? Bahwa beliau sakit gigi. Nah, ini namanya tauriyah. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak mungkin Rasulullah mengatakan saya Muhammad. Ya, ini Abu Bakar, kita dari kota Madinah, nggak mungkin. Ini dalam kondisi perang. Maka Rasulullah mengatakan nahnu minma, kami dari air. Maksud beliau kami diciptakan dari air. Nah, si orang tua ini memahami bahwa tempat yang dia tahu itu adanya di Irak sana. Akhirnya dia teriak min ma'il Irak, dari ma Irak, tapi Rasulullah SAW sudah berlalu dan tidak menyahut. Ya, taib. Kita lanjutkan. Wa fi masa'idzalikal yaum.
Dan pada sore hari tersebut, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba'atha istakhbaratihi. Jadi beliau mengirimkan mata-matanya, ya. Jadi beliau mengirimkan spionase, ya, pada sore hari itu juga, ya, liyabhatha an akhbari al-adu, untuk mengetahui kondisi musuh, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim spionase, mengirim mata-mata informannya pada sore hari itu. Wa qama li hadhihi al-amaliyah salasatu min qadatil muhajirin. Nah, yang diberikan tugas oleh Rasulullah SAW itu ada 3 orang, ya, dari kalangan sahabat senior dari kaum muhajirin, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah memberikan tugas kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Rasulullah memberikan tugas kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi 3 sahabat senior, 3 sahabat yang al-mubasysyirina bil jannah, 3 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian tiga sahabat yang as-sabiqunal awwalun, ya, yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Jadi beliau bertiga ini diberikan tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari informasi. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib, tidak punya ilmu gaib kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah, ya, dasarnya beliau itu tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib, ngapain Rasulullah ngirim informannya? Ya, ngapain Rasulullah SAW ngirim mata-mata untuk mengetahui kondisi? Rasulullah langsung tinggal merenung sejenak, kemudian beliau mengatakan, oh, jumlah mereka sekian, oh, mereka di sini, kondisinya begini. Tapi Rasulullah SAW itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Rasulullah SAW saja, manusia terbaik di alam semesta ini, penghulunya Sayyidul Anbiya'i wal Bashar, penghulunya para nabi dan para manusia, maka bagaimana lagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi adalah merupakan kebohongan kalau misalnya ada seseorang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Rasulullah saja itu tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka apalagi dengan orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian, ya, zahabu ila ma'i badrin. Maka mereka bertiga berangkat ke mata air, sumber air yang ada di Badar, ya. Fawajadu ghulamaini yastaqiyani li jaisy Makkah. Maka mereka bertiga itu menemukan 2 orang budak yang tugasnya budak tersebut mencarikan air buat pasukan kaum musyrikin. Jadi ketemu, ya. Jadi pas lagi ngambil air ketemu. Wah, kesempatan ini dia orangnya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Fa'alqau alaihima al-qabla. Maka keduanya pun ditangkap. Waja'u bihima ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bis-salah. Maka mereka pun bertiga membawa kedua orang budak ini yang tugasnya mencarikan air buat orang-orang Quraisy, dibawa menghadap ke Rasulullah SAW. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau lagi sholat, ya. Fastakhbarahuma al-qaum. Maka mereka pun mengorek-ngorek, ya, kedua budak ini menanyakan tentang kondisinya pasukannya Abu Jahal, ya. Faqala, lalu keduanya berkata, nahnu suqatu Quraisy. Ya, kami ini berdua hanyalah orang-orang yang diberikan tugas, ya, diberikan tugas untuk mencarikan minum untuk orang-orang Quraisy, ya. Ba'atsuna naskih minal ma. Ya, jadi mereka mengirim kami hanya untuk mengambil air saja. Faqarihal qaum. Maka mereka pun benci mendengarkan kabar tersebut, ya. Waraju ayyakuna li Abi Sufyan. Jadi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika mereka mendengarkan bahwa si budak berdua ini adalah yang diutus oleh orang-orang Quraisy, ya, untuk mencarikan air, mereka tuh nggak suka mendengarkan ini. Jadi mereka kaum muslimin pada saat itu berharap bahwa kedua orang ini adalah orangnya siapa? Abu Sufyan, kafilah dagang tersebut. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka tuh masih berharap, ya, mereka masih berharap mereka menemukan kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan. Karena kalau mereka diberikan pilihan, mereka pilih yang mana? Apakah mereka dipilih bertemu dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan, atau pasukan Quraisy? Mereka tentu lebih memilih siapa? Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Karena kenapa? Mereka membawa harta yang sangat banyak, yang pertama. Yang kedua, jumlahnya juga relatif sedikit. Cuma ada sekitar 30 atau 40 orang.
ya, dan mereka tentu tidak diperlengkapi dengan senjata. Sebagaimana kaum muslimin pada saat itu, ya, mereka tidak dengan senjata yang memadai, karena tujuan mereka keluar bukan untuk berperang. Ya, kita sudah jelaskan bahwa tujuan mereka keluar adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya, akan tetapi yang terjadi justru mereka harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi waraju ayyakuna li Abi Sufyan. Jadi mereka itu masih berharap, ya, bahwa mereka bertemu dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Maka ketika orang ini, kedua budak ini mengatakan kami tugasnya mencarikan air buat orang kafir Quraisy, mereka benci, nggak mau dengarkan itu. Ya. La tazalu fi nufusihim baqaya amal fi istilai alal kafilah. Jadi mereka itu masih menghendaki untuk menguasai kafilah dagang tersebut. Ya, fadarabuhuma darban maujian. Maka mereka pun memukul kedua budak ini dengan pukulan yang sakit. Hatta iltarral gulamani ayyakula nahnu libni Sufyan fatarakuhuma. Maka si budak ini pintar. Begitu dia dipukul dengan pukulan yang keras, ya, karena mereka kesakitan, akhirnya mereka, iya kami dari Abi Sufyan, ya, kami orangnya Abu Sufyan, gitu kan, seperti itu. Nah, ketika mereka mengatakan itu, maka mereka pun meninggalkan, jadi nggak dipukul lagi. Ya, walamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salat. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ya, qala lahum, maka Rasulullah berkata kepada mereka, idza sadaqakum darabtumuhuma. Ini kalian, kalau si budak ini berkata benar kepada kalian, kalian pukul dia. Ya, wa idza kadzabakuma taraktumuhuma. Tapi kalau kalian dia berdua ini bohong kepada kalian, kalian tinggalkan dia. Maksudnya tadi kan dia bilang saya orangnya, kita ini orangnya orang-orang kafir Quraisy mencari air, dipukul gitu, ya. Tapi kalau misalnya dia bilang enggak, kita orangnya Abu Sufyan gitu, jadi enggak dipukul oleh para sahabat. Makanya Rasulullah bilang ini kalian aneh. Kalau dia berkata benar kalian pukul, kalau dia berdusta kalian tidak pukul, ya. Kemudian, ya, kata Rasulullah, sadaqa wallah, dia ini benar, demi Allah dia ini berdua benar, ya, benar, dia itu orangnya orang kafir Quraisy, ya, innahuma li Quraisy, ya. Jadi budak ini berdua adalah orangnya orang-orang Quraisy, ya. Tsumma khataba al-ghulamaini qa'iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua budak ini, ya, akhbirani an Quraisyin. Ya, tolong kasih kabar, ya, kasih kami informasi tentang orang-orang Quraisy. Qala, maka kedua budak ini berkata, hum wara'a hadzal katsib allazi tara bil udwatil quswa. Jadi mereka orang-orang Quraisy itu berada di lembah yang di balik bukit pasir ini yang kalian saksikan, ya. Jadi mereka berada di balik lembah, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, faqala lahuma kamil qaum. Berapa kira-kira jumlah mereka? Ya, jadi Rasulullah sekali lagi bahwa beliau tidak mengetahui ilmu gaib. Andai beliau mengetahui ilmu gaib, maka Rasulullah tidak perlu bertanya berapa jumlah mereka. Jadi Rasulullah pasti langsung bisa tahu, oh jumlah mereka sekian dan sekian. Ya, qala. Maka si kedua budak ini menutupi, dia nggak mau ngaku. Dia mengatakan katsir, banyak gitu. Pokoknya banyak aja. Ya, pokoknya orang-orang Quraisy itu datang banyak kekuatannya. Mereka itu menggerakkan seluruh kekuatannya. Ya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kira-kira berapa jumlahnya? Ya, oke, mereka itu banyak, tapi kira-kira jumlahnya berapa? Kemudian orang ini berkata, ya, la nadri. Ya, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Yang penting mereka itu banyak. Jadi si budak ini coba menutupi jumlahnya orang-orang Quraisy. Ya. Baik, karena tidak mendapatkan jawaban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah pertanyaannya. Beliau bertanya, ya, di sini kita lihat bagaimana kecerdasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, kam yanharuna kulla yaum? Ya, oke, kira-kira berapa onta yang mereka sembeli setiap harinya? Ya, maka si budak ini berkata, yauman tis'an wa yauman asyaran. Ya, kadang-kadang dalam sehari kadang-kadang menyembelih 9 ekor onta, kadang-kadang mereka menyembelih 10 ekor onta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, al-qaumu fina baina tis'imiya ila alf. Kalau begitu, kira-kira jumlah mereka 900 sampai 1000 orang. Dan betul tebakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tahu, ya, karena beliau tahu, oh, satu onta itu sekitar sekitar berapa orang itu kalau 10?
Ya 100 ya. Berarti kalau satu onta itu sekitar 100 orang. Rasulullah langsung katakan berarti jumlah mereka kalau tidak 900 orang 1000 orang. Jadi kalau betul mereka menyembeli 9 onta berarti jumlah mereka 900. Kalau mereka menyembeli 10 ekor onta berarti jumlah mereka 1000 orang. Ya, itu jawaban Rasulullah SAW dan itu betul ya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda ya, faman fihim min asyrafi Quraisy. Siapa dari mereka itu pembesar-pembesarnya orang Quraisy. Ya, kalau ini tidak disembunyikan oleh si budak tersebut. Si budak ini langsung mengatakan, ya, yang hadir pembesar-pembesar Quraisy adalah Utbah wa Syaibah ibna Rabi'ah. Jadi yang hadir pada saat itu adalah Utbah, ya, kemudian ada Utbah, kemudian ada Syaibah, wa Abul Bakhtari bin Hisham. Ada Abul Bakhtari bin Hisham. Wa Hakim bin Hizam, ada Hakim bin Hizam, kemudian Naufal bin Khuwailid, ya, Al Harith bin Amir, Tuaimah bin Adi, ya, kemudian An-Nadr bin Al Harith, ya, wa Za'ma bin Al Aswad, wa Abu Jahal bin Hisham, ya, Abu Jahal ini pimpinan orang-orang Quraisy, ya. Inilah semua yang diantara pembesar-pembesar Quraisy yang hadir pada saat itu, ya. Taib fa'aqbala Rasulullah SAW ala nas faqala. Maka Rasulullah SAW pun menghadap kepada para sahabat, ya. Jadi beliau kemudian berkata kepada para sahabat, hadhihi Makkatu qad alqat ilaikum afladha kabidiha. Ya, inilah Makkah melontarkan kepada kalian pembesar intisarinya, ya. Jadi ini Makkah ini enggak main-main. Kata Rasulullah, ini enggak main-main. Ini semua sudah dilontarkan kepada kalian. Pembesar intinya Mekah ini sudah dilontarkan kepada kalian. Ini yang kalian hadapi ini bukan lawan sembarangan, ya, bukan kroco-kroconya, ya. Ini yang kalian hadapi adalah pembesar-pembesar Quraisynya. Nah, yang mau balas dendam inilah saatnya kalian kalau mau balas dendam, karena yang dikirimkan ini adalah pembesar-pembesar Quraisy, ya. Taib. Maka pada malam itu, ya, wa anzalallahu azza wa jalla fitil kalaila mataran wahida. Maka pada malam itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya. Nah, karena peperangan ini terjadi pada hari Jumat, ya. Kita tahu peperangan ini terjadi pada hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan, ya, tahun kedua Hijriah. Ya, dan pada sore harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir menghentikan pasukannya, beliau berhenti di satu tempat yang agak jauh dari sumber air. Jadi beliau posisinya pada saat itu tidak dekat dari sumber air. Maka para sahabat pada saat itu radhiyallahu taala anhum ajmain itu mengalami haus yang sangat luar biasa, ya, dan mereka pun merasa lemah. Nah, maka pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan ini dalam surah Al-Anfal ada ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya, dari langit. Fungsinya adalah liutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada sore hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, liutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Wa yudhhiba ankum rijzas syaitan. Jadi yang di samping itu pula untuk menghilangkan bisikan-bisikan syaitan, ya, waliyarbita ala qulubikum, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kalian, wa yutsabbita bihil aqdam, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan pijakan-pijakan kalian, kaki-kaki kalian. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada sore hari itu, ya, itu fungsinya Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, ya. Pertama, sebagai pembersih badan kaum muslimin. Karena pada saat itu kaum muslimin lagi dalam kondisi sudah beberapa hari berjalan, ya. Mereka keluar dari kota Madinah, ada yang mengatakan, ada ahli sejarah mengatakan mereka keluar pada tanggal 8, ya, tanggal 8 di bulan Ramadan tersebut. Ada yang mengatakan pada tanggal 12. Jadi mereka sudah jalan berhari-hari. Jadi kondisi badan mereka itu dalam kondisi yang kotor, ya, berdebu, kusut, dan lain sebagainya. Nah, Allah menurunkan hujan, ya, fungsinya adalah sebagai pembersih badan kaum muslimin pada saat itu, ya. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan bisikan setan, ya, menghilangkan bisikan setan dari kaum muslimin pada saat itu. Mereka pada saat itu dalam kondisi kehausan, ya, dalam kondisi yang keletihan, ya, dalam kondisi yang lemah, sehingga setan, ya, itu setan meniupkan membisikkan syakwa sangka di dalam pikiran mereka.
Ya, jadi dibisikkan ke dalam batin mereka, kalian ini dalam kondisi lemah, bagaimana mau berperang? Musuh dalam kondisi siap, musuh logistiknya sangat kuat, mereka jumlahnya sangat banyak. Bagaimana caranya kalian bisa berperang dalam kondisi kalian sangat lemah? Sementara di tengah-tengah kalian juga ada yang lagi dalam kondisi junub, ya. Sudah kalian lemah, jumlah sedikit, logistik tidak memadai, kalian dalam kondisi junub, ya. Maka bagaimana kalian bisa menghadapi musuh? Nah, ini bisikan syaitan pada saat itu. Nah, makanya fungsinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ini untuk menghilangkan bisikan syaitan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya untuk menguatkan keyakinan hati mereka terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan kesabaran mereka. Ya, hal ini disebabkan karena adanya air dalam genggaman orang-orang yang berperang akan menambah kekuatan, ya, dan keteguhan mereka. Ya, adapun jika misalnya orang yang hendak berperang misalnya dalam kondisi tidak ada sumber air, tidak ada air, maka ini bisa melemahkan semangat mereka. Ya, kekuatan mereka bisa lemah dan semangat mereka bisa lemah. Kemudian selanjutnya untuk meneguhkan pijakan kaki mereka sehingga tidak tenggelam ke dalam pasir dan memudahkan mereka untuk berjalan. Karena kondisinya pada saat itu, pasir yang dilalui oleh kaum muslimin pada saat itu yang akan dihadapi, medan yang akan dihadapi oleh mereka, pasirnya itu membuat kaki kita tenggelam. Ya, berbeda dengan kondisi tanah kita. Kalau kita kebalikan, ada di kita tanah ketika hujan malah justru becek, ya, susah untuk kita bergerak. Ya, kayak di tempat saya di Sulawesi itu masih banyak tempat, ya, tanah yang apabila kita jalan hujan, setelah hujan kita jalan, itu sendal itu bisa, ya, 1 jengkal itu tanahnya itu bisa seperti itu, ya. Berbeda dengan kondisi kaum muslimin pada saat itu. Justru kalau misalnya tanahnya ini padang pasirnya nggak kena air, itu kaki itu bisa tenggelam. Jadi ini bisa mempersulit langkah mereka. Akhirnya dengan turunnya hujan ini, maka yang terjadi tanah jadi padat, pasirnya jadi padat, sehingga kaum muslimin pada saat itu mudah melangkah, ya. Baik, kemudian selanjutnya, ya, untuk mengokohkan hati-hati mereka, ya, untuk mengokohkan hati-hati dan pendirian kaum muslimin pada saat itu. Nah, berbeda pada saat itu ketika hujan turun, berbeda kondisinya dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, justru hujan ini adalah hujan yang sangat lebat sekali yang membuat orang-orang Quraisy itu jadi jadi kelimpungan gitu loh. Ya, jadi hujan yang sangat deras. Jadi di waktu yang sama, tempat tidak terlalu jauh, hujan ini, ya, rahmat bagi kaum muslimin pada saat itu, tapi merupakan azab bagi orang-orang kaum musyrikin pada saat itu. Seperti misalnya pada perang Khandaq. Nanti akan kita lihat pada perang Khandaq ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin itu sepoi-sepoi bagi kaum muslimin pada saat itu, akan tetapi bagi orang-orang kafir itu seperti anginnya puting beliung, ya. Padahal di tempat yang tidak terlalu jauh berbeda dan di waktu yang sama. Ya, jadi inilah kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, ya, wa taharraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergerak, ya. Mendekati sumber mata air, yaitu sumber mata air yang terdapat di Badar pada saat itu, ya. Dan beliau pada saat itu berusaha, ya, dan para sahabatnya berusaha untuk mendahului orang-orang Quraisy. Ya, jadi jangan sampai orang-orang Quraisy sampai duluan di tempat tersebut, lalu kemudian mereka menguasai air. Ya, fanazala asya, ada nama min miyahi Badar. Maka beliau pun sampai di tempat yang bernama Asya, ya, dan itu dekat dengan sumber air di Badar. Ya, wahuna qama al-Hubab bin al-Munzir. Dan disinilah Hubab bin Munzir. Jadi ini belum sampai di mata air, jadi dekat dengan mata air. Namanya Asya. Di situ Rasulullah SAW singgah sejenak di situ. Kemudian, ya, Kamal Hubab bin Munzir. Al Hubab bin Munzir, ya, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Beliau juga adalah merupakan salah seorang sahabat ahli strategi perang. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalaka Allah. Ya Rasulullah, saya mau tanya, apakah tempat yang Anda singgah ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi posisi yang kita mampir sekarang ini, apakah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari inisiatif pribadi Anda sendiri? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa ra'yu wal harbu wal makida. Oh enggak, ini bukan wahyu. Ini hanyalah merupakan strategi perang saja. Ya, jadi ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah inisiatif pribadi saya sendiri. Akan tetapi para ahli hadis, ya,
mengkritisi ya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, yang benar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak ke mata air Badar itu atas inisiatifnya sendiri karena beliau adalah orang yang cerdas gitu kan, seperti itu ya. Jadi bukan usulan dari Al Habib bin Munzir, bukan usulan dari sahabatnya ya. Jadi para ahli hadis mengatakan, mengkritisi bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah ya. Baik, kita lanjutkan. Maka Al Habib bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, in hadza laisa bimanzil. Ya Rasulullah, kalau memang betul ini bukan wahyu, maka menurut saya ini posisi kita ini bukan posisi yang tepat ya. Ini bukan posisi yang tepat. Jadi beliau menginginkan ya kita mendekati sumber air yang paling dekat dengan orang-orang Quraisy ya. Kita menguasai sumber air yang paling dekat dengan orang-orang kafir Quraisy, lalu kemudian yang lainnya kita timbun semuanya. Ya, jadi kita rusak semuanya sumber air yang lain. Jadi mereka itu tidak mempunyai sumber air. Ya, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih apa yang dikatakan oleh Al Habib bin Munzir. Taib, dari sini kita juga bisa mengambil faedah, pelajaran bahwa ketika itu urusan wahyu, ya, ketika itu adalah urusan wahyu, maka tidak boleh bagi kita untuk melawan keputusan wahyu tersebut ya, seperti yang dilakukan oleh Al Habib bin Munzir. Kalau memang ini adalah keputusan, ini adalah wahyu, bagaimanapun kondisi tempat tersebut, maka kita tidak boleh melawan wahyu tersebut ya, karena demikian sikap seorang yang beriman. Seorang yang beriman itu innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasul, apabila diajak untuk berhukum liyahkuma bainahum, berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka perkataan mereka apa? Sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami menaati ya. Jadi tidak ada seperti yang dikatakan misalnya seperti orang-orang liberal ya, kami dengarkan, kami pikir-pikir dulu, kami analisa. Tidak ada seperti itu. Orang yang beriman itu ketika datang perintah kepada mereka tidak ada musyawarah lagi ya. Jadi nggak ada misalnya kita sampaikan wahyu, kita sampaikan kebenaran, lalu kemudian tunggu dulu kita musyawarahkan dulu, nggak ada ya. Kalau wahyu tidak perlu kita musyawarahkan ya. Firman Allah, sabda Rasulullah SAW, tidak ada lagi musyawarah, sami'na wa ata'na ya. Orang-orang beriman itu tidak pantas bagi orang beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan, ketika Allah sudah memutuskan satu perkara ya, mereka tidak pantas ada second opinion. Jadi tidak ada alternatif yang lain. Pokoknya ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, maka orang-orang beriman itu wajib taat ya. Itu orang-orang yang beriman ya. Jadi tidak ada istilah musyawarah apa ya. Berbeda misalnya kalau posisinya bukan wahyu ya, seperti yang faedah yang kedua, bahwa siapapun itu yang menyampaikan kepada kita selama itu bukan wahyu, maka untuk berdiskusi ya, terbuka ruang untuk musyawarah. Selama itu bukan wahyu ya, selama bukan itu perkataan Allah dan Rasulnya, maka terbuka ruang untuk diskusi siapapun itu ya, walaupun itu dia seorang pejabat, walaupun dia itu seorang tokoh, walaupun dia itu seorang ulama, siapapun itu, selama itu bukan wahyu, walaupun bagaimanapun usianya dia, terpandangnya dia, kedudukannya dia, selama itu bukan wahyu, maka terbuka posisi untuk diskusi ya, untuk musyawarah. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Akan tetapi Hubab bin Munzir radhiyallahu taala anhu ketika mengetahui bahwa ini bukan wahyu, beliau mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menurut saya ini posisi kita ini nggak tepat ya. Kalau memang ini bukan wahyu, tapi kalau ini wahyu, sami'na wa ta'na ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui daripada kita ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya wahyu tidak ada ruang untuk berdiskusi. Karena kenapa? Ketika kita menentang Allah dan Rasulnya, padahal jelas-jelas itu adalah kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan neraka. Itu jelas. Wa may yusyakikir rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang Rasul, mimba di mata bayyana lahul huda, setelah nampak baginya kebenaran. Kita sudah sampaikan dalil, kita sudah sampaikan ayat, kita sudah sampaikan hadis misalnya. Ya, kemudian dia menentang, enggak benar, enggak sesuai zaman, enggak sesuai kondisi kita. Ini namanya menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yusyakikillah war rasul, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, mimba di mata bayyana lahul huda, setelah tampak bagi mereka kebenaran ya,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Maka orang-orang seperti ini pasti akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, ya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika itu statusnya adalah wahyu, maka tidak ada ruang bagi kita untuk berdiskusi, ya. Yang ada adalah sami'na wa ata'na. Bagaimanapun beratnya perintah itu, bagaimanapun beratnya larangan itu, tapi kalau itu sudah wahyu, sudah jelas, maka tidak ada second opinion, tidak ada alternatif lain bagi kita, harus kita terima. Baik kita dalam kondisi senang, dalam kondisi benci, dalam kondisi susah, ya, kita harus terima semuanya itu. Akan tetapi kalau itu bukan wahyu, maka terbuka ruang bagi kita untuk berdiskusi. Siapapun itu kan, ya, karena semua bisa salah dan bisa benar. Ya, sebagaimana perkataannya Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi pada saat itu. Beliau mengatakan kullun yutraku wa rahibah, bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali perkataannya penghuni kuburan ini. Beliau menunjuk kuburannya Rasulullah SAW. Artinya perkataan siapapun itu bisa kita ambil, bisa kita tinggalkan. Kita ambil kalau sesuai dengan wahyu, kecuali perkataannya Rasulullah. Kalau perkataannya Rasulullah, sabdanya Rasulullah SAW, dan itu sahih, ya, bukan dhaif atau bukan palsu, maka wajib kita ambil. Ya, mutlak kita ambil. Jadi tidak benar nggak ya Rasulullah, itu nggak ada seperti itu. Ya, kalau kita pertanyakan seperti itu, maka kita bisa kufur. Ya, wajib kita ambil. Jadi perkataannya Rasulullah wajib kita ambil, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau Rasulullah kita sesuatu, fakhudhuhu, maka laksanakan. Dan kalau Rasulullah SAW melarang kita sesuatu, maka kita harus tinggalkan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin hanya ini ya untuk pembukaan, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersisa mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab atau mungkin diskusi. Nah, baik, kita masuki sesi atau ada hal yang Pak Samsul ada yang mau nanya? Nah, silakan Bapak. Bisa dekat lagi nggak? Terlalu kedengaran. Oh. Nah, silakan. Perang Badar, saya baca Rasulullah pernah menunjuk beberapa tempat meninggalnya sahabat musuh. Itu gimana? Taib. Jadi betul ya, insya Allah nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita bahas, ini sahih ya, dan ada dalam kitab ini Ar-Rahiqul Maktum ya. Jadi Rasulullah SAW di sore harinya, ya, di malam harinya, Rasulullah SAW keluar bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan sahabat, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, hadza masra'u fulan gadan insyaallah, wa hadza masra'u fulan gadan insyaallah. Beliau mengatakan di sini, ya, si fulan, maksudnya beliau menyebutkan musuhnya, hadza masra'u hadza masra'u fulan gadan. Di sini si fulan besok meninggal dunia, ya, tewas di sini. Kemudian hadza masra'u fulan gadan, di sini si fulan meninggal dunia, dan itu tepat nantinya, ya. Jadi musuh-musuh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu meninggal seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini riwayat. Insya Allah nanti juga akan kita bahas dalam kitab ini, ya. Nah, ini salah satu perkara gaib, ya. Ini adalah merupakan salah satu perkara gaib. Kenapa Rasulullah SAW tahu padahal ini perkara gaib? Ya, karena tentu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya seperti itu, ya. Ada dalam surah Al-Jin, ya, illa liman irtada mir rasul. Jadi perkara gaib itu tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapapun itu, ya, baik kepada malakun muqarrab, malaikat yang paling dekat sekalipun kepada Allah, Jibril sekalipun, beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mengetahui perkara gaib itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam surah Al-Jin dikatakan Allah tidak membuka perkara gaib itu kecuali kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
SAW. Itu pun tidak semua perkara gaib dibukakan. Ya, hanyalah perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah saja. Ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, Rasulullah SAW akan mengetahui. Contoh misalnya, ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW, ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ketika Jibril turun kepada Rasulullah, salah satu itu yang menjelma sebagai dalam bentuk rupa seorang Arab Badui. Jibril bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, apa Rasulullah menjawab hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian? Enggak. Ya, makanya luar biasa sekali kalau ada orang yang dengan PD-nya memprediksi hari kiamat gitu. Padahal Rasulullah SAW sendiri orang yang paling dekat dengan Allah itu tidak mengetahui hari kiamat. Beliau mengatakan apa? Ulu anha bi'alama minas sa'il. Itu jawaban beliau. Ya, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya kalau dalam masalah ini, ya, yang bertanya lebih tahu atau yang ditanya sama yang bertanya sama-sama nggak tahu. Ya, jadi beliau itu nggak tahu perkara gaib. Ya, nggak kayak kita, banyak di antara kita nih yang apalagi yang disebut sebagai orang pintar. Ya, orang menyebutnya orang pintar, padahal itu orang bodoh. Ya, orang bilang kenapa disebut sebagai orang pintar? Karena yang datang orang-orang bodoh, gitu kan, seperti itu. Makanya disebutlah sebagai orang pintar. Padahal hakikatnya mereka itu adalah dukun. Ya, yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya, ada orang yang mengatakan begini, ya, ininya di sini, ya, mobil saya ada yang dipanggil kiai lah, ada yang dipanggil guru spiritual lah, apalah, macam-macam bahasanya. Ya, kiai, mobil saya di mana? Ini hilang gitu. Oh, mobil kamu di Sukabumi, cari di sana. Ya, maka kata Rasulullah SAW, orang yang mendatangi arrafan atau kahin, orang yang mendatangi orang-orang seperti ini, ya. Kemudian dia nggak percaya, dia datengin, mobil saya hilang, datang ke dukun misalnya, nanya, dukun, Pak Kiai, ini mobil saya hilang, ya, oh mobil kamu ada di Sukabumi, saya nggak percaya. Kata Rasulullah, sholatnya nggak diterima 40 hari 40 malam. Ini datang nggak percaya loh, datang nggak percaya. Jadi iseng-iseng aja, coba tanyain. Nah, begitu dikasih tahu jawabannya, nggak percaya, ya, nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Udah kalau gitu nggak usah sholat gitu, kan nggak diterima, pasalnya nambah lagi, meninggalkan kewajiban. Ya, tapi kalau percaya gimana? Kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Jadi datang ke dukun, mobil saya di mana? Di Sukabumi. Ayo kita ke Sukabumi. Saya percaya sama dukun ini. Maka kata Rasulullah, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hati-hati. Ya. Ya, sekali lagi poinnya di sini bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi Rasulullah mengatakan hadza masra'u fulan gadan insyaallah. Di sini besok si fulan mati tewas. Di sini besok si fulan mati tewas. Ya, ini perkara gaib dan ini tentu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kisah ini sahih insyaallah dan nanti kita akan ceritakan pada pertemuan berikutnya. Nah, Allah taala alam bisawab. Masih? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita majelis kali ini sebagai awal kita akhir dulu lagi. Saya mungkin ada pertanyaan lagi? Bahwa yang menghormati kajian berkaitan dengan perang badar sesi pagi ini kita akhiri insyaallah. Dua pekan ke depan kita masih membahas perang badar sesi kelima. Jadi mudah-mudahan jemaah bisa terus mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh DKM Musola Al-Qur'an ini ataupun masjid-masjid yang ada di sekitar Pelatasan. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita Allah izinkan lagi kita diberikan umur yang panjang, bisa ketemu lagi dua pekan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.